Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Bekas Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Tom Lembong bersalah karena telah memberikan izin impor gula tanpa melalui prosedur yang benar. Namun terdakwa kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016 itu tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Lantas, apa penjelasan Tom Lembong atas tuntutan ini? Tuntutan terhadap Tom Lembong dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Sigit Sambodo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 4 Juli 2025. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Tom dinilai telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP seperti disebut dalam dakwaan primer. Dalam tuntutannya, jaksa mengungkap sejumlah hal yang memberatkan sehingga hakim diminta menghukum Tom Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun. Tom Lembong dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Tom dianggap tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Sementara hal yang meringankan adalah yang bersangkutan belum pernah dihukum. Jaksa menyatakan Tom Lembong telah menimbulkan kerugian negara karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015 hingga 2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Alih-alih bekerjasama dengan perusahaan BUMN, menurut jaksa Tom Lembong justru menunjuk Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia untuk menggelar operasi pasar atau pasar murah. Akibat perbuatan Tom Lembong, ditaksir kerugian negara mencapai 515,4 miliar rupiah. Menurut jaksa, dari kerugian sebesar 515,4 miliar rupiah tersebut, para perusahaan importir gula juga turut menikmati keuntungan dengan nominal yang berbeda-beda. Lalu, apa penjelasan Tom Lembong terkait tuntutan ini? Mengapa ia tak mengakui tuntutan yang dibacakan oleh jaksa? Tom mengaku telah mencermati dan mencatat tuntutan jaksa sepanjang persidangan. Namun ia tidak menemukan uraian yang mencerminkan jalannya persidangan sebanyak 20 kali dalam 4 bulan terakhir. Surat tuntutan jaksa menurut Tom tidak sesuai dengan fakta yang muncul di muka sidang. Ia juga mengungkapkan bagaimana dirinya bersikap kooperatif, memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan hingga tengah malam. Namun menurutnya, tuntutan jaksa tidak mencerminkan sikap kooperatif selama proses hukum. Kayak copy paste ya, surat dakwaan langsung plak ke surat tuntutan, dan seolah-olah 20 kali persidangan dalam kurun waktu 4 bulan menghadirkan puluhan saksi dan ahli itu tidak pernah terjadi. Jadi saya masih sedikit seperti kalau bahasa Inggrisnya surreal, apakah ini dunia khayalan ya, dunia imajinasi atau apakah ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Setelah pembacaan tuntutan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Menurut rencana, pembacaan nota pembelaan dijadwalkan pada Rabu, 9 Juli 2025. Kasus Tom Lembong ini menjadi sorotan. Pasalnya ada perbedaan pandangan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa. Apakah proses hukum ini benar-benar mencerminkan seluruh fakta persidangan, ataukah ada dinamika lain yang perlu kita cermati bersama? Gimana kalau menurut sahabat Kompas?